자, 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요, Sam. 안녕하세요, Sam. Terima kasih sudah join atas Zoom kali ini ya. 잘 지냈어요? 네. 네, 감사합니다. 저도 잘 지냈어. Lalu, jadi pada minggu kali ini kita akan membahas satu tata bahasa yang berada di di pembelajaran bahasa Korea. Pada minggu kali ini kita akan membahas tentang adverb atau verb kolyo. Ada yang tahu nggak sih sebelumnya ini artinya apa, atau ada yang udah belajar atau belum? Belum, Sam. Baik, jadi di minggu kali ini saya akan memberikan penjelasan dan serta contoh-contoh percakapan yang akan muncul menggunakan tata bahasa ini. Sudah siap? Mari kita mulai. Oke. Ya, jadi ini satu contoh percakapan pertama ya, menggunakan tata bahasa kolyo. Saya di sini menggunakan kosakata kata kerja makida, macet, terjebak, yang diartikan jadi yang diubah ke makir kolyo. Ini contoh percakapannya. 저희 내일 아침 8시에 출발할까요? lalu dijawab 아침 8시요. 그 시간에는 길이 많이 막힐걸요. Jadi di sini ini sepertinya dia minta izin ya ke bosnya atau ke manajernya kalau besok dia akan mulai berangkat pukul jam 8 pagi. Tapi rekan kerjanya atau manajer di sini agak kaget sambil memberikan penjelasan kalau, "Hah, kamu akan berangkat jam 8 pagi? Kamu yakin? Soalnya sepertinya jalanan akan macet di pagi hari itu." Gitu. Jadi yang bisa kita bahas atau kita dapatkan dari poin atas kata bahasa rel, kolyo adalah ada 4 poin yang perlu diperhatikan ya. Jadi yang pertama ini, kalau kolyo itu digunakan ketika mengekspresikan sebuah bantahan ringan pada percakapan atau pernyataan yang berbeda, dan ketika sedang melakukan perkiraan atau menduga ada sebuah situasi. Jadi kalau yang sudah kita lihat di contoh percakapan yang pertama, agak heran kan temannya itu menjawab kalau dia akan berangkat jam 8 pagi sebab mungkin diduga akan macet. Gitu. Yang kedua, tidak berlaku ketika pembicara dan pendengar berbagi atau mengetahui informasi yang sama. Contohnya seperti yang percakapan tadi, si karyawan tidak tahu kalau jam 8 pagi akan macet. Sebaliknya, si pembicara, yaitu manajer atau rekan kerjanya bilang, karena dia sudah tahu jam 8 pagi itu macet, maka disampaikan. Jadi menduga, memperkirakan. Yang ketiga, poinnya adalah hanya dapat digunakan untuk percakapan ya, tidak untuk nonverbal atau tertulis. Jadi sangat tidak disarankan atau tidak diperbolehkan untuk penggunaan pada penulisan, hanya untuk percakapan. Ya. Yang keempat terakhir adalah karena ini sistem fungsinya untuk memperkirakan atau menduga dengan nada yang mungkin kaget atau berbeda dengan satu situasi, jadi terdapat penekanan pada intonasi di akhir kalimat. Jadi kolyo, jadi agak naik ya, teman-teman. Sampai di sini udah jelas? Oke. Jelas, Sam. 감사해요. Selanjutnya, Sam punya rumus atau tabel nih yang perlu diperhatikan. Kolyo ini bisa digunakan untuk kalimat lampau atau kalimat masa kini. Ya, seperti kalau hyunjae itu masa kini ya. Jadi dan perkiraan. kolyo pada contoh kata mokta berubah menjadi mogel kolyo. Lalu cupta, kata sifat cupta berubah menjadi chul kolyo. Lalu digunakan adverb atau verb, misalnya kata sifat dan kata kerja pada
kalimat lampau menggunakan a, at on sel kolyo. Pada kada kita gunakan menjadi katse kolyo. Lalu pada nopta kata sifat kita menggunakan nopat sekolyo. Lalu di sini juga bisa tata bahasa ini bisa dipergunakan untuk menyatakan kata benda ya, kata benda and ida, kata benda ida. Untuk yang hyonje menggunakan il kolyo seperti songsengnimida, berubah menjadi songsengmin kolyo. Yang kedua pyonosaida, berubah menjadi pyonosai kolyo. Untuk masa lampau kata benda berubah menjadi iosel kolyo atau iosel kolyo. Kalau terdapat bacim di akhir kata benda menggunakan seperti pangmulguanita, berarti pangmulguanil kolyo, atau kalau yang iosel kolyo berubah menjadi akseng iosel kolyo. Sampai di sini sudah jelas ya, sudah lengkap ya teman-teman untuk rumus-rumusnya seperti apa ya. Ini beberapa perlu dihafalkan, boleh dicatat untuk rumusnya yang kuago atau yang J. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh percakapan ya. Tadi kan Sam sudah memberikan penjelasan tuh mengenai apa sih tata bahasa kolyo sama kata-kata format yang digunakan. Boleh Tabita atau Beatrix ganti-gantian untuk coba nih baca sama artikan percakapan ini kira-kira apa. Mulai dari Tabita. Habis itu dilanjutkan Beatrix ya. Oke, Sam. Gongsa jungine yogimo senginenji arayo. Artinya adalah ada proyek pembangunan. Apakah kamu tahu yang sedang dilakukan di sini? Beatrix. Ama pangmulguan il kolyo. Cebone karaoke lagu dan ko katayo. Coba diartikan Beatrix. Sepertinya akan dibangun museum di sini. Dari yang saya dengar, sepertinya begitu. Ya, betul sekali. Jadi di sini ada contoh arti, maksudnya tersirat makna menduga ya atau memperkirakan. Tetap ada contoh percakapan ya. Selanjutnya boleh selanjutnya ada 2 percakapan lagi nih Sam tentang sel kolyo. Boleh Beatrix mulai dulu baca semuanya lalu diartikan. Yang Yuhyun 3 jam Simen Mogosel Kayo. Mogosel Koyo Jigam Narsi Janayo. Coba diartikan. Apakah tadi Yuhyun sudah makan siang? Sepertinya tadi sudah makan karena sekarang sudah jam 4 sore. Choaseyo, betul sekali. Sudah paham ya di sini kalau saya melihat ya Beatrix untuk artian sama pembacaannya. Boleh Tabita yang sepertinya tidak pergi. Oje menjido yang waboro katna. Arti bahasa Indonesianya adalah apakah kemarin Minji juga ikut menonton film? Lalu yang nanya? Oh ya. Ama. Oke, boleh ya Tabita diulang. Ama ingat sokol, oje papetago, don got gata. Coyo, artinya? Sepertinya tidak pergi. Dia terlihat sibuk kemarin. Coyo. Dari sini sudah ya, Sam sudah merasa Beatrix sama Tabita sudah paham nih makna arti dari percakapan call. Ini berikutnya adalah Sam.
Nah, ini ada satu kali contoh percakapan lagi ya dari Sam untuk sama-sama kita artikan bareng-bareng. Yang pertama, 와, 저분 한국어 진짜 잘 가르치신다. 예전에 무슨 일 하셨을까? Artinya ya dapat diartikan. Jadi kalau orang ini kagum terhadap orang tersebut karena dia bisa berbicara bahasa mengajar bahasa Korea dengan baik. Jadi bertanya-tanya kira-kira pekerjaannya dulu apa ya, atau dia melakukan apa ya. Jadi di sini masa lampau. Lalu dijawab, 고등학교 선생님이었을걸. 왜냐하면 저번에 70고등학교 선생님의 프로필 사진에서 본 것 같다. Jadi yang temannya ini memperkirakan kalau orang tersebut adalah seorang guru. Dulunya bekerja sebagai guru. Karena mungkin orang ini pernah melihat orang tersebut, teman ini pernah melihat orang tersebut ada di foto grup guru sekolah 70. Jadi call itu lebih ke memperkirakan ya, Patrick, Tabita, jadi bisa dengan masa lampau atau untuk masa sekarang dan masa depan. Ya, kita oke, rupanya 오늘도 힘든 하루였죠. 수고했어요. 네. Teman-teman, Tabita dan Beatrix, hari ini kelas kita sudah berakhir ya untuk tata bahasa kolyo. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Atau sudah paham semua nih untuk penggunaannya? Sudah paham. Sudah paham kan? 네, 그럼 여기까지였습니다. 다들 수고하셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 다음 주에 만나요. 네. Sam live ya. Terima kasih.